أشهد أن لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Berkata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah SAW berkata dalam hadis beliau ini, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya lam yajid 'arafal jannati yaumal qiyamah." Barang siapa yang menuntut suatu ilmu yang semestinya ditujukan untuk wajah Allah, yaitu ilmu syar'i. Barang siapa yang menuntut suatu ilmu syar'i, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min ad-dunya. Dia tidak mempelajarinya kecuali dengan tujuan hanya apa? Untuk mendapatkan bagian dari dunia. Berarti hadis ini konteksnya adalah pertama, konteks orang yang belajar. Kedua, lebih khusus lagi mempelajari ilmu syar'i yang semestinya hanya ditujukan untuk mencari ridha dan wajah Allah. Ketiga, tujuan satu-satunya adalah apa? Atau dominan tujuannya adalah mencari bagian dari dunia. Ini baik pelajar untuk mengajar, baik pelajar untuk menjadi panitia kajian atau lainnya, semua masuk. Kalau misalnya tujuannya, dominannya untuk mencari 'arda minad dunya, bagian dari dunia, lam yajid 'arafal jannati yaumal qiyamah. Tidak menemukan, tidak mendapatkan aroma, yakni rih, yaitu aroma surga di hari kiamat. Hadis-hadis seperti ini seolah zahirnya adalah orang ini tidak akan masuk surga dan kemudian masuk neraka. Namun maksud dari hadis ini yang lebih sahih adalah bahwasanya orang ini akan masuk neraka terlebih dahulu dan tidak mencium bau surga, kemudian dia dibersihkan di neraka tersebut untuk kembali ke al-jannah, ke surga, karena dia masih memiliki keimanan. Maka dikatakan di sini fahadza talabal ilma likasbil amwali wal jah. Ini adalah orang yang mencari ilmu, menuntut ilmu untuk mendapatkan al-amwal wal jah, untuk mendapatkan harta dan juga posisi, jabatan. Mencari ilmu untuk mendapatkan al-amwal, yaitu harta.
Dan termasuk juga misal seseorang dia hanya mau mencari ilmu syar'i yang berkaitan dengan umrah atau haji karena dia tahu di situ ada lumbung uang. Maka termasuk yang seperti ini. Karena kasbul amwal. Dan fitnah seperti ini menuntut ilmu bukan karena kesadaran agar kita berilmu dan beramal dan mengajarkannya, bukan kesadaran itu, melainkan kesadaran akan lahan basah dalam ranah ilmu. Maka ini yang menjadi fitnah di zaman sekarang. Begitu juga al-jah, yaitu posisi atau jabatan dan martabat di mata insan. Maka menuntut ilmu untuk likasbil jah, untuk mendapatkan popularitas dan juga manzilah di hati manusia. Fakana 'uqubatuhu alla yajida raihatal jannah. Maka hukumannya adalah dia tidak mendapatkan aroma surga. Bahkan sampai hal-hal yang detail dan daqiq. Seseorang ketika dia memiliki ilmu dan dia tidaklah menuntut ilmu kecuali untuk bisa membuat tulisan-tulisan yang sensasional, membuat tulisan-tulisan yang menarik perhatian orang dengan ilmunya, membuat artikel-artikel dengan bahasa yang membuat seseorang tergiur untuk membacanya, sehingga dengan niatan itu dia merasa ingin mendapatkan follower banyak, atau supaya bisa diundang sana sini demi mendapatkan pengikut, popularitas dan juga lumbung uang yang banyak. Atau dia menulis banyak hal tentang faedah-faedah berkaitan dengan haji dan umrah dengan tujuan agar apa? Agar ada yang mengundangnya supaya apa? Supaya dia mendapatkan fulus atau uang yang banyak. Itu mungkin terjadi. Walaupun kita tidak bisa menuduh manusia secara khusus akan niatan ini, karena ini hanya Allah yang tahu. Tetapi ini harus diwaspadai oleh siapapun dari penuntut ilmu, baik dari masih dalam kelas menuntut ilmu ataupun sudah menjadi dai yang dikenal. Maka hal-hal seperti ini adalah syawaib dan kotoran-kotoran yang sangat mungkin mengganggu siapapun. Bahkan sekelas ustadz yang mungkin besar namanya dan juga tinggi ilmunya, maka hal-hal seperti ini masih perlu menjadi bahan nasihat untuk siapapun bagi yang memiliki qalbu yang hidup. Maka dikatakan di sini oleh Ibn Rajab rahimahullah dalam risalah beliau, yaitu risalah syarah hadis ma dhi'bani ja'i'an. Wa sababu hadza wallahu a'lam. Sebabnya adalah kenapa orang yang mencari ilmu syar'i yang harusnya ikhlas dia malah untuk dunia, kenapa kok tidak mendapatkan arafal jannah, yaitu rihal jannah. Sababu hadza, sebabnya adalah wallahu a'lam, anna fid dunya jannatan muajjalah, bahwasanya di dunia ini ada surga yang dimuajjalah, yaitu surga yang disegerakan, wahia ma'rifatullahi wa mahabbatuhu, yaitu mengenal Allah dan mencintai Allah. Ya. Ini apa bisa ditinggiin atau enggak? Oh, enggak bisa. Dan sebabnya adalah di dunia ini ada surga yang muajjalah, jannah muajjalah, yaitu surga yang disegerakan, yaitu ma'rifatullah dan mahabbatullah. Mengenal Allah dan mencintai Allah itu adalah surga yang disegerakan. Mengenal Allah dan mencintai Allah adalah surga yang disegerakan. Maka siapa yang ingin menyegerakan surganya, surga hatinya, maka hendaklah dia mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan segala asma dan sifatnya. Dan juga hendaklah dia mencintai Allah taala dengan segala nama dan sifatnya serta hukum-hukum Allah dia cintai. Nah, itu hal yang memiliki usul dan juga furu', memiliki akar-akar dan juga cabang. Artinya ketika seseorang mempelajari ilmu syar'i, maka hendaklah dia mencintai ilmu syar'i karena itulah ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka itu al-jannatud dunya. Seseorang ketika dia berada di rimbunan ilmu syar'i, maka dia berada di kebahagiaan selama niatannya sahih, selama niatannya sahihah. Dan juga di antara surga dunia yang disegerakan adalah wal unsu billahi wasyauqu ila liqa'illah,
yaitu al-uns billah, yaitu merasa tenang dengan Allah Subhanahu wa taala dan merasa rindu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana seseorang yang dia selalu bermaksiat bisa merasa rindu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Kalla, tidak. Orang yang merasa rindu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang senantiasa mengingat Allah, berzikir, menuntut ilmu tentang Allah dan juga mengamalkannya. Itu yang akan ada rasa rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang merasa rindu untuk bertemu dengan pihak lain sementara dirinya itu melakukan hal yang bertentangan dengan keinginan pihak yang dirindukan. Enggak mungkin. Kemudian di antara jannatud dunya yang muajjalah wa khasyatuhu wa ta'atuh, merasa takut pada Allah dan juga taat pada Allah, itu adalah surga dunia yang disegerakan. Maka kelezatan rasa takut pada Allah, kenikmatan taat pada Allah Subhanahu wa taala itu melebihi segala rasa takut dan juga melebihi segala perbuatan taat. Karena kalau misalnya seseorang dia merasa takut pada Allah, maka dia dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika seseorang merasa takut pada makhluk, maka berarti dia jauh akan makhluk tersebut dan menjauh. Itulah bedanya rasa takut pada Allah dengan rasa takut kepada makhluk. Ketika dia takut pada Allah, maka dia akan mendekat pada Allah. Ketika dia takut pada makhluk, maka dia akan berusaha menjauh dari makhluk itu. Kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa taala mewariskan kenikmatan di kalbu dan kelezatannya. Karena apa? Karena ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala terjanjikan untuknya pahala yang berlimpah, yang mana pemberi janji ini la yukhliful mi'ad, tidak akan menyelewengkan janjinya sendiri, dan juga ganjaran darinya ganjaran keabadian. Maka seseorang ketika dia melakukan ketaatan pada Allah, maka dia merasa bahwasanya dia sedang mendedikasikan amalan kehidupannya untuk Rabbul Alamin yang memiliki langit dan bumi, memiliki surga dan neraka, dan memiliki kenikmatan abadi yang tidak pernah terlihat sebelumnya, tidak pernah terlintas di pikiran sebelumnya, tidak pernah terdengar kabar sebelumnya tentang kenikmatan yang abadi yang detail tersebut, yaitu di surga Allah Azza wa Jalla. Yang dideskripsikan dalam Al-Quran dan juga hadis tentang nikmat surga, maka itu masih sedikit dibandingkan hakikat yang sebenarnya terwujud di surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara jannatud dunya yang muajjalah, surga dunia yang disegerakan adalah wal ilmun nafi'u yadullu ala dzalik, yaitu ilmu yang bermanfaat yang menunjukkan semua yang tadi disebutkan. Mengenal Allah, mencintai Allah, tenang bersama Allah, rindu untuk berjumpa dengan Allah, merasa takut sama Allah, taat sama Allah. Itu semua dari hal yang barusan disebutkan, penunjangnya hanya satu, yaitu al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat yang bisa menunjukkan untuk ketaatan dan seterusnya dari yang tadi disebutkan. Artinya seseorang tidak bisa mengenal Allah kecuali dengan ilmu yang bermanfaat, itu tauhid. Seseorang tidak bisa mencintai Allah kecuali dengan ilmu. Seseorang tidak bisa merasa tenang dengan Allah kecuali dengan ilmu. Seseorang tidak bisa merasa rindu dan kangen untuk berjumpa dengan Allah kecuali dengan ilmu. Seseorang bagaimana bisa dia takut sama Allah kecuali dengan ilmu? Dan bagaimana seseorang bisa taat pada Allah dengan baik kecuali dengan ilmu? Faman dallahu ilmuhu ala dukhuli hadhihi al-jannati al-mu'ajjalati fid dunya dakhala al-jannata fil akhirah. Barang siapa yang ilmunya menunjukkan dia, mengantarkan dia untuk memasuki surga dunia ini, maka dia akan masuk surga di akhirat. Jadi ilmunya itu mengarahkan dia untuk menuju surga dunia, maka di akhirat dia juga akan mendapatkan surga. Wa man lam yashumma raihataha lam yashumma raihatal jannati fil akhirah. Dan barang siapa yang tidak mencium aroma surga dunia dengan ilmu syar'i, maka dia tidak akan mencium aroma surga jannah di akhirat. Ya, gitu. Makanya bukhur ilmu di dunia ini hanya bisa
hembuskan oleh orang-orang yang berusaha ikhlas dalam berilmu. Ya, bukhur ilmu, maksud saya bukhur ilmu yaitu bukhur. Ya, namanya bukhur, bakaran. Ya, yang tercium. Jadi semerbak ilmu syar'i yang benar itu tidak bisa terendus dengan baik kecuali oleh orang-orang yang ikhlas insyaallah dalam menyebarkan ilmunya. Walihada kana ashadda an-nasi 'adzaban fil akhirah 'alimun lam yanfa'hu Allah bi'ilmihi. Oleh karena itu seburuk-buruk azab bagi orang di hari akhir adalah na'udzubillah min dzalik. Alimun, orang berilmu lam yanfa'hu Allah bi'ilmihi, yang Allah Ta'ala tidak memberikannya manfaat dengan ilmunya, tapi dia alimun, maksudnya dia alim, yaitu punya ilmu, namun kepemilikan itu tidak melazimkan akan manfaatnya. Ya, ini kaidah. Kepemilikan akan sesuatu tidak berarti bermanfaatnya ya terhadap pemiliknya. Betapa banyaknya kita memiliki sesuatu namun sesuatu itu tidak bermanfaat buat kita rupanya. Entah karena secara zat memang tidak ada manfaatnya atau karena memang tidak memanfaatkannya. Ada hal-hal yang kita miliki secara zat tidak ada manfaat. Secara zat dia enggak punya manfaat. Ada hal yang kita miliki dia bermanfaat namun kita tidak memanfaatkannya. Maka di sini orang yang paling besar keras siksaannya di hari akhir yaitu orang yang berilmu namun ilmunya tidak bermanfaat buat dia. Wa huwa min asyaddin nasi hasratan yaumil qiyamah. Dan dia termasuk di antara orang yang paling menyesal di hari kiamat. Haitsu kana ma'ahu alatun yatawassalu biha ila a'la ad-darajati wa arfa'il maqamat. Dari sisi apa dia termasuk orang yang paling menyesal di hari kiamat? Yaitu dari sisi dia tuh punya alat yang bisa dia gunakan untuk sampai ke setinggi-tinggi derajat dan setinggi-tinggi maqamat. Falam yasta'milha illa fi at-tawassuli ila akhassil umuri wa adnaha wa ahqariha. Tapi malah dia gunakan untuk pengantaran terhadap serendah-rendah perkara, sehina-hina urusan dan sekerdil-kerdil hal, yaitu apa? Yaitu dunia. Ya. Dia punya alat untuk menaikkan posisinya dan dia tidak bersyukur dengan adanya alat itu. Malah justru dia memakai alat tersebut untuk hal yang paling rendah. Fahuwa kaman kana ma'ahu jawahiru nafisatun laha qimah faba'aha biba'irah aw syai'in mustaqdar la yuntafa'u bih. Ini seperti orang yang dia memiliki perhiasan-perhiasan yang berharga, memiliki perhiasan yang berharga tinggi, namun kemudian malah justru dia menjual perhiasan tersebut dengan harga tinja binatang, ba'irah, ya azirah, atau sesuatu yang kotor yang tidak bermanfaat. Ya, dia memiliki berlimpahnya emas dan perak, namun justru dia menukar dan membarterkannya dengan kotoran hewan. Orang yang seperti ini terhindar dari nikmatnya memiliki emas dan perak, dari memiliki perhiasan. Dia tidak memanfaatkannya, malah justru dia menukarnya dengan hal yang dihinakan. Dan dunia ini jika dicari maka dia lebih hina dari bangkai kambing. Namun dunia ini jika menjadi sarana rezeki maka bermanfaat untuk akhirat. Jadi dunia ini dicari atau hanya sebatas rezeki itu aja. Dan dicarinya pun maksudnya dicari sini yaitu kalbu kita itu betul-betul mentargetkan seolah-olah dunia ini adalah tujuan. Qala Ibnu Abdul Barr, berkata Ibnu Abdul Barr rahimahullah,
Wa man talaba al-ilma lillahi fal qalilu yakfihi insyaallah wa billahi taufiq. Barang siapa yang menuntut ilmu karena Allah, fal qalilu yakfihi insyaallah. Barang siapa yang menuntut ilmu karena Allah, maka yang sedikit dari ilmu itu mencukupinya dengan izin dari Allah, dengan kehendak Allah, insyaallah. Nah, ulangi, barang siapa menuntut ilmu karena Allah, maka yang zahirnya sedikit dari ilmu ini mencukupi dia dengan kehendak Allah. Wabillahi taufiq, dan taufiq itu milik Allah Subhanahu wa taala, dari Allah, dengan melalui Allah Azza wa Jalla. Ini kalimat yang seolah-olah simple dan seperti biasa-biasa saja, padahal ini yang harus betul-betul diperhatikan. Ketika kita mempelajari suatu ilmu, misal kajian-kajian ilmiah, terutama kajian kitab yang mengajarkan kesabaran jemaah. Ini yang ngaji kitab cuma saya doang, karena jemaah tidak bawa kitabnya. Tapi tetap berfaedah insyaallah. Misal dalam suatu kajian kitab yang mana, dan ini banyak kajian kitab yang melatih kesabaran baik ustadznya maupun talibnya maupun hadirinnya. Misal kajian kitab hadis misalnya, yang kadang-kadang satu pertemuan 1 jam itu hanya membahas 1 atau 2 hadis saja. 1 atau 2 hadis saja. Dan Anda merasakan beberapa panitia kajian di beberapa tempat itu tidak sabaran, sehingga Ustaz kapan khatam? Ustaz bisa nggak satu pertemuan itu 5 atau 10 hadis? Dan yang dijabarkan Ustaz tersebut, satu hadis yang dijabarkan Ustaz tersebut itu panjang penjabarannya dan detail pembahasannya, padahal kalau diraup oleh jemaah ilmunya ini itu sangat-sangat bermanfaat. Namun banyak dari kita itu mustajil, terlebih ketika sekarang udah internet age, apa-apa itu serba instan dan mudah, banyak yang tidak sabar. Maka kita katakan al-qalil wa man talaba al-ilma lillah fal qalilu yakfihi insyaallah wa billahi taufiq. Barang siapa yang menuntut ilmu karena Allah, maka sedikit dari ilmu itu cukup buat dia insyaallah, dan Allah Ta'ala yang memberikan taufik. Ada sebagian dari salaf, seorang salaf saleh, datang ke sahabat Nabi sampai ratusan kilometer berjalan kaki atau naik kendaraan unta, hanya untuk mencari 1 hadis saja. Tapi karena untuk menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala, maka 1 hadis tersebut itu pun menjadi berkah buat dia dan cukup buat dia pada saat itu. Dan kalau kita melihat kitab-kitab hadis yang bersanad dari para imam ahli hadis, mungkin di kitab tersebut ada 7.000 hadis, 8.000 hadis, dan kita membayangkan bahwasanya wah ini gampang dapat sekian ribu hadis lah. Jangan kiaskan Allah, jangan kiaskan dengan zaman sekarang yang tinggal search kemudian dengan keyword tertentu dapat puluhan hadis. Wallah kalla, tidak seperti itu, tidak seperti diberikan seperti itu, enggak. Zaman dahulu kadang-kadang harus berjalan puluhan kilometer atau ratusan kilometer hanya mendapatkan 1 atau 2 buah hadis. Bahkan ada di antara mereka yang sudah jalan beratus kilometer kemudian ditolak oleh gurunya dan diusir karena bukan waktunya untuk menuntut ilmu hadis ketika itu. Atau gurunya belum berkenan untuk memberikan ilmu hadis ketika itu. Soal sedikit, namun kenapa bisa sampai ribuan hadis yang kemudian dikaryakan dan dituangkan dalam kitab mereka? Karena istiqamah, berpuluh-puluh tahun menuntut ilmu hadis. Dalam waktu sebulan kadang-kadang cuma dapat 2 hadis, namun ternyata itu berkah. Sedikit secara materi, namun banyak secara keberkahan, maka itu tidak bisa dilogikakan. Ingat, keberkahan itu parameternya bukan logika. Keberkahan itu parameternya adalah kehendak Allah. Maka siapa yang menganggap bahwasanya keberkahan itu mesti dengan kuantitas dan logika, maka orang yang terpedaya. Kadang-kadang kuantitas dan logika itu mengkhianati hakikat sebenarnya dari keberkahan.
Ada kalanya orang miskin tapi berkah. Antum dapatkan anak-anaknya baik, salatnya rajin, ya, nggak pernah luput dari berjamaah. Dan ada kalanya kita lihat yang Allah Ta'ala rezekikan dari kuantiti harta yang melimpah, anak-anaknya hancur semuanya, hartanya tidak ada yang baik. Kemudian orang-orang menghindarinya bukan karena sungkan, bukan karena hormat, tapi karena segan, nggak mau berurusan sama dia. Subhanallah. Maka kita lihat di sini keberkahan itu bukan dengan kuantiti dan logika, melainkan keberkahan itu parameternya adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ada kalanya seseorang ketika dia mendapatkan satu ilmu syar'i dari kajian misalnya, namun kemudian dia masukkan ilmu itu ke kalbunya dan dia sanubarikan, dia fikirkan sedikit dari yang sedikit tersebut, kemudian Allah cukupkan buat dia dengan pemahaman yang banyak dan pemahaman yang saleh. Taib, kemudian waqala al-Hafiz Abu al-Abbas al-Qurtubi, berkata Abu al-Abbas al-Qurtubi al-Muhaddits ahli hadis, kata beliau rahimahullah, wa ta'allumul ilmi min a'zamil ibadati wa ahammiha. Mencari ilmu, menuntut ilmu termasuk di antara seagung-agung ibadah dan sepenting-penting ibadah. Fayajibu fiha niyah, maka wajib padanya niatan. Wajib adanya niatan wal ikhlas dan juga keikhlasan. Wa qad rawa Abu Dawud min hadis Abi Hurairah, berkata Abu Dawud dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, Nabi SAW bersabda, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah la yata'allamu illa liyusiba bihi 'ardan min ad-dunya lam yajid 'arafal jannah. Barang siapa yang menuntut ilmu yang semestinya ditujukan untuk wajah Allah, tidaklah dia menuntut ilmu tersebut kecuali untuk mendapatkan bagian dari dunia, maka dia tidak mendapatkan 'arafal jannah, yaitu dia tidak mendapatkan aroma surgawi. Kata beliau, yaitu Al-Qurtubi Abu al-Abbas rahimahullah, wa hadha ya'ummu jami'al ulumi syar'iyyah, dan ini mencakup seluruh ilmu syar'i, sawa'un kana min al-ulumi al-maqsudati li'ainiha aw lil'amali biha. Baik ilmu syar'i tersebut termasuk ilmu maqsudah li'ainiha, yaitu ilmu tujuan secara zat seperti ilmu aqidah, ya, ilmu aqidah, atau lil amali biha, atau ilmu yang memang praktikal. Jadi ada ilmu yang sifatnya al-maqsud li'ainiha, ada ilm al-maqsud. Al-ilm al-maqsud itu lawan dari al-ilm atau ilmu al-alah. Ada ilmu alat, ada ilmu maksud. Ilmu alat itu berarti ilmu jembatan. Ilmu maksud itu ilmu tujuan. Ilmu maksud itu biasanya ilmu yang memang sifatnya praktikal, baik di kalbu maupun di terapan perbuatan anggota tubuh. Ya, seperti ilmu akidah, seperti juga seperti juga ilmu Al-Quran, seperti juga ilmu hadis yang berisikan terapan amalan-amalan, ilmu fiqih, ilmu tazkiyatun nufus dan semisalnya, semua itu al-ulum al-maqsudah li dzatiha. Yaitu tujuan dari ilmu tersebut adalah amalan. Itu ada ilmu seperti itu, ilmu syar'i yang pertama, ka ilmi al-Qur'an was sunnah wal fiqh, seperti ilmu Al-Quran, sunnah, fiqih, aqidah dan seterusnya. Ataupun minal ulumil musilati ila dzalik, ataupun ilmu yang mengantarkan kepada ilmu maksud, ka ilmi al-usul wal lisan, yaitu ilmu usul. Usul di sini ilmu asasi, ilmu jembatan yang asasi, seperti ilmu usul al-hadis, ilmu mustalah al-hadis, ilmu usul fiqh, ilmu usul tafsir. Kemudian wal lisan, yaitu ilmu bahasa, seperti ilmu al-mufradat, ilmu al-balaghah, ilmu nahwu dan saraf, dan seterusnya dari ilmu lisan, ilmu bahasa Arab. Itu semua ilmu syar'i, kecuali ilmu
yang memang ilmu yang tadi jembatan seperti ilmu bahasa Arab, namun dia mempelajari bahasa Arab bukan bertujuan untuk ilmu syar'i, maka ilmu bahasa Arab tersebut bukan ilmu syar'i. Bedakan. Misalnya di Universitas Indonesia misalnya, ada FIB, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya. Kemudian di antara jurusan di prodi tersebut ada jurusan sastra Arab atau disebut juga adab Arabi. Dan orang-orang yang atau mahasiswa yang kuliah di sastra Arab, jurusan sastra Arab di FIB tersebut, maka mereka tidak sedang mempelajari ilmu syar'i, tidak. Kan mereka sedang mempelajari sastra Arab yang itu tujuannya hanya untuk mengenal kesusastraan Arab, antropologi Arab, dan juga kosakata bahasa Arab, dan kadang tujuannya adalah untuk menjadi embassy atau apa namanya, kedutaan, ya, atau mungkin traveling, wisata dan bisnis dan seterusnya. Maka ini semua bukan ilmu syar'i. Ya, adapun belajar bahasa Arab walaupun bukan di kampus, tetapi di masjid atau di musola kecil, dia belajar bahasa Arab dari dasar dengan tujuan untuk memahami Al-Quran Sunnah, maka itu sudah menjadi ilmu syar'i. Maka siapa yang belajar bahasa Arab dimanapun, mau di bimbel, mau di fakultas, mau di perkuliahan, atau dimanapun, atau secara independen dengan bersama seorang ustadz private, maka itu kalau memang tujuannya untuk memahami ilmu syar'i, maka itu semua adalah ilmu syar'i. Yaitu bahasa Arab tersebut adalah ilmu syar'i. Walaupun baru bisa hadza qalamun gitu. Ini adalah pena, gitu. Itu udah masuk dalam belajar ilmu syar'i jika niatannya untuk memahami ayat Al-Quran dan juga hadis dan ilmu syar'i. Maka mempelajari bahasa Arab dengan segala pernak-perniknya dan cabang-cabangnya itu dikembalikan kepada niatan. Antum niatannya untuk memahami ilmu syar'i atau niatannya untuk lebih ke masalah dunia. Kalau memang ke masalah dunia enggak apa-apa, maka itu enggak apa-apa. Karena ilmu bahasa itu nisbi, tergantung dengan niatan dia. Taib. Kemudian wa hadza wa'idun syadidun. Ini adalah ancaman yang berat, ancaman yang besar. Kalau misalnya menuntut ilmu bukan untuk wajah Allah, maka tidak mendapatkan surga. Ini ancaman besar. Wa takhallusu minhu ba'id. Dan untuk berlepas diri dari godaan menuntut ilmu untuk selain Allah, itu berlepas diri dari itu semua itu susah. Ba'id. Idh al-ikhlasu fi talabil ilmi asir. Karena apa? Karena ikhlas dalam menuntut ilmu itu susah, asir. Ya. Ini diklaim oleh imam ulama sendiri. Ulama bilang gitu. Padahal beliau itu penuntut ilmu kabir, besar. Wal mujahidu nafsahu alaihi qalil. Dan orang yang bermujahadah dirinya, memperjuangkan dirinya untuk tetap ikhlas dalam menuntut ilmu sedikit. Nah ini yang orang yang bermujahadah, yang berjuang, memperjuangkan kalbunya agar selamat dari kesyirikan dalam menuntut ilmu, memperjuangkan hatinya agar tetap lurus niat dalam menuntut ilmu dan mengajarkannya, itu qalil. Boleh dikatakan berarti orang-orang yang tampak menuntut ilmu dan mengajarkannya di Indonesia ini yang betul-betul memperjuangkan kemurnian menuntut ilmu lillahi ta'ala itu bisa dikatakan sedikit. Sehingga tidak semua ustadz itu recommended. Bahkan yang recommended pun tetap akan banyak ujian dan godaannya untuk senantiasa ikhlas. Jadi enggak mudah. Syukur-syukur ikhlas ini amalan hati sehingga kita tidak bisa memvonis orang secara muayyan. Namun tanda-tanda keikhlasan dan tidaknya itu kadang-kadang Allah Ta'ala kentalkan dan kristalkan dengan jelas. Kadang-kadang begitu. Hanya saja kita tidak bisa memastikan. Kadang-kadang kita melihat Syekh Fulan atau Ustaz Fulan, kita lihat ketulusannya entah dari sisi apa, namun terasa di kalbu kita dengan jelasnya dia itu ikhlas. Mungkin terlihat dari bukan cara bicaranya, tapi terlihat dari materi yang dibawakannya. Mungkin
Mungkin terlihat dari dalil yang diungkapkannya, mungkin, dan seterusnya. Dan kadang-kadang kita melihat beberapa juru dakwah yang sangat tampak tidak ikhlasnya, entah dari apa. Kadang kita tuh ngerasa aja ini tidak bisa, saya nggak bisa menerima ustadz ini, nggak enak. Bukan karena saya anti ilmu, tapi ini beda. Bedanya bukan beda spesial, tapi beda. Enggak lah, ini nggak bisa lah derajatnya gitu. Ya. Kemarin 2 hari lalu atau lusa, kemarin 2 hari lalu, saya bincang dengan seorang ikhwan yang sudah saya kenal cukup lama, dan beliau masya Allah bekerja sebagai petugas masjid di salah satu gedung besar di daerah SCBD. Yang mana beliau masya Allah memiliki kesolehan dan juga kebaikan dan amanah yang dijunjung tinggi. Beliau juga kadang ikut kajian di suatu masjid, suatu tempat di masjid di daerah Jakarta Selatan. Ya, yang mana masjid itu sekarang qadarullah campur antara dakwah sunnah dengan dakwah selainnya. Suatu ketika beliau hadir di kajian seorang ustadz. Yang mana ustadz ini termasuk ustadz lama, lawas, dan telah menerbitkan buku-buku sejak tahun 90-an menentang sekuler dan seterusnya. Dan masya Allah, beliau mengetahui itu, wah ini profilnya, beliau ini dulu sudah lama, dari tahun 90-an sudah mengkaryakan buku-buku, berarti ini dai senior, udah lama nih. Maka kemudian beliau, tapi ini bukan dai sunnah, ini bukan dai sunnah. Tapi beliau kemudian, maksudnya beliau di sini adalah itu, ya, saudara kita ini, duduklah di majelisnya ustadz ini. Ketika duduk menyimak, seperti ada yang janggal dengan cara konstruksi pemikiran dan konstruksi istidlal, cara berdalilnya itu agak enggak biasanya beliau dengar dari ustadz-ustadz lain, dari ustadz-ustadz yang lebih ke sunnah. Oke, di situ didengar terus. Kemudian ustadz tersebut akhirnya bercerita, tiba-tiba dia menceritakan dirinya bahwa saya sebenarnya dulu adalah imam di Amerika. Tertibanya ini kemudian udah merasa ini tidak kondusif hatinya untuk menerima ilmu dari ustadz ini. Tiba-tiba tergeraklah dirinya untuk angkat tangan, kemudian berdiri dan pulang. Dan setelah itu dia tidak mau lagi mendengar ustadz tersebut. Di sini begini. Ya mungkin ini kejadian ini ya nggak bisa langsung kita stigmakan ustadz tersebut tidak ikhlas, bukan begitu, bukan. Artinya kita jangan melihat ke ustadznya tersebut. Itu ikhlas atau enggak ikhlas itu urusan dia dengan Allah. Tapi kadang kita itu merasa ustadz ini nggak enak, layak ditinggalkan, kayak nggak tulus. Itu ada kerasan di hati. Dari kalimatnya itu kerasa. Kadang-kadang gitu. Allah Ta'ala akan menampakkan ketulusan seseorang dari arah yang tidak dia sangka. Dan Allah Ta'ala akan tampakkan ketidaktulusan seseorang dari arah yang dia kira tidak akan tampak darinya. Akan kelihatan. Ya, makanya kalau memang mau ikhlas, udah ikhlas apa adanya aja. Udah gitu-gitu aja. Udah, nggak usah mikirin saya dianggap ikhlas nggak ya. Nggak usah mikirin gitu. Kalau mau ikhlas, nggak usah mikirin kayak gitu. Sampaiin aja. Udah bismillah. Adapun kalau masih mikirin saya dianggap ikhlas, berarti nggak ikhlas. Dan bakal ketahuan nggak ikhlasnya. Dari arah yang dia kira nggak bakal ketahuan. Tapi tetap Allah Ta'ala akan mengabarkan ke qalbu insan akan ketidakikhlasan. Ya, begitu. Makanya wal mujahidu nafsahu alaihi qalil. Orang yang bermujahadah, yang betul-betul memperjuangkan kalbunya untuk tetap ikhlas dalam masalah ilmu itu sedikit. Berarti seleksinya sangat ketat ini untuk bisa terus istiqamah untuk ikhlas dalam menuntut ilmu. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Wa qala Ibnu Syekh Al-Hazzamiyyin, "Utlubil ilma litabtaghi bihi wajh Allah Ta'ala." Tuntutlah oleh kalian ilmu untuk mendapatkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ingat, mencari wajah Allah, mencari wajah Allah itu tidak sama dengan mencari ridha Allah. Karena wajah dan ridha keduanya adalah sifat Allah Subhanahu wa taala yang tidak sama maknanya. Wajah Allah sifat khabariyah dzatiyah. Ridha Allah beda.
Ya beda. Ya. Jadi mencari wajah Allah tidak boleh diterjemahkan dengan mencari ridha Allah. Justru yang menerjemahkan wajah Allah dengan ridha Allah itu jadi kalangan ahlul bid'ah. Mereka menafsirkan sebagian dari sifat dzatiyah dan khabariyah Allah Azza wa Jalla dengan makna-makna yang tidak tepat. Taib. Jadi mencari wajah Allah, mencari wajah Allah, mencari ridha Allah, mencari ridha Allah. Namun memang konsekuensinya orang kalau mencari wajah Allah berarti ya dia mencari ridha Allah juga dan juga sebaliknya. Tapi apa makna mencari wajah Allah? Yaitu dia mencari nikmatnya untuk memandang wajah Allah di surga. Karena wajah Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan wajahnya dengan izinnya kepada kaum mukminin di surga nanti, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan yang teragung tersebut kepada kita semua dan memudahkan kita untuk menuju surganya Allah. Amin. Itu mencari wajah Allah. Ya. Wa ta'rifa bihi ahkamahu wa faraidahu wa hududahu. Dan tuntutlah ilmu agar engkau mengenal hukum-hukum Allah, kewajiban-kewajiban Allah, maksud kewajiban-kewajiban yang Allah gariskan, dan hudud yaitu batasan-batasan yang Allah Ta'ala tuntut kepada kita. Jadi nuntut ilmu itu untuk itu tuh, cari wajah Allah supaya paham hukum agama Allah, apa kewajiban kita, apa larangan atas kita, itu tujuannya. Jadi jangan kita hanya bertujuan menuntut ilmu untuk membawa cermin bagi orang-orang supaya pada ngaca, enggak. Melainkan supaya pertama diri kita yang harus paham akan ilmu ini, yang harus mendapatkan gizinya terlebih dahulu sebelum kita memberikan kepada orang lain. Lita'mala wa tu'allima ghairaka minal mu'minin. Tuntut ilmu dengan tujuan juga untuk agar engkau beramal dan agar engkau mengajarkan selainmu dari kaum mukminin. Fatuqima bihi dinallahi baina adhuril muslimin. Sehingga dengan engkau mengajarkan ilmu ini ke tengah kaum muslimin, engkau bisa menegakkan dengannya agama Allah di tengah-tengah pundak-pundak kaum mukminin muslimin. Fatakuna bidzalika nasiran lisyari'ati wa jundiyan min junudillah. Sehingga engkau dengan trek seperti ini engkau bisa menjadi nasir lisyari'ah, yaitu penolong syariat Allah, dan menjadi jundi, yaitu apa jundi itu apa ya? Apa? Pasukan? Ya, jundi, tentara ya. Menjadi tentara di antara tentara Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka orang yang menuntut ilmu, ikhlas dalam menuntut ilmu dan mengajarkan ilmunya dengan beramal dan mengajarkan ilmunya dengan, maka mereka adalah tentara Allah Azza wa Jalla. Idza tada bika rajulun wahidun kana dzalika afdhala laka mimma tala'at alaihi syams. Jika ada seorang pria, satu orang aja yang mendapatkan hidayah dengan sebab penyampaian ilmu Anda, maka itu lebih afdal buat Anda daripada mimma tala'at alaihi syams, daripada apa yang menjadi munculnya matahari, lebih baik daripada kemunculan matahari. Ngerti enggak maksudnya? Kan dalam hadis Nabi SAW, lian yahdiyallahu bika rajulan khairum minan ni'am. Kalau misalnya Allah Ta'ala memberikan hidayah melalui dirimu kepada sesuatu orang aja, maka itu lebih baik daripada khairum minan ni'am, lebih baik daripada unta merah. Dan unta merah ini dikiaskan sebagai apa? Sebagai semewah-mewah properti di dunia ini. Itu tujuannya. Itu ganjarannya. Maka maksud dari kalimat ini, engkau kalau misalnya ada orang dapat hidayah karena melalui dirimu, maka itu lebih baik daripada apa? Lebih baik daripada mimma tala'at alaihi syams, yaitu dunia. Lebih baik daripada kehidupan dunia. Satu orang aja menjadi orang yang dapat hidayah melalui pengajaran, melalui nasihat antum, dia dapat hidayah, maka ini lebih baik daripada satu kehidupan dunia di alam semesta ini.
lebih baik karena ganjaran surga. Wa tasiru bihadhihi an-niyyati insyaallah taala min khawassil ulama. Dan dengan niatan ini insyaallah engkau akan menjadi min khawassil ulama, dari orang-orang khusus dari kalangan ulama. Ini yang disebut oleh ulama khas. Ya. Karena di sini istilah ulama khas itu berarti bukan ulama am, bukan orang berilmu yang umum. Jadi ada alim yang am, ada alim khas. Sebagaimana di Indonesia itu juga dikenal di kalangan sufi, ada kiai am, ada kiai khas. Kiai am itu kiai yang bisa baca kitab, kemudian ngajarin kalau bahasa Jawa fikih, ya ngajarin fikih gitu loh. Fikih maksudnya fikih. Orang Jawa tuh namanya fikih. Ya. Kitab-kitabnya Fathul Qorib dibaca Patal Qorib. Fathul Mu'in, Patal Mu'in gitu. Belajar apa? Sinau naon lagi itu bahasa Jawa Sunda. Ya, sinau Mas. Sinau apa? Patal Qorib kayak gitu, patal. Orang-orang kita tuh kayak gitu, ngubah-ngubah ya. Nah, itu ngajar kayak gitu, ngajar kitab kuning. Itu kiai am, umum. Kiai khas itu, itu yang kalangannya beda. Ya, bisa ngambang di atas air. Nah, itu kiai khas. Sakti, artinya bahasa lain itu sakti gitu. Ya, bisa mindahin penyakit ke ayam. Ini dukun, bukan kiai atau kikun. Ya, kiai dukun. Ya, ini kiai khas. Kalau memang ini kiai khas, maka ini adalah terminologi yang menyimpang. Karena sebenarnya alim yang khas itu adalah orang berilmu menyebarkan ilmu dengan ikhlas, itu khas. Khusus itu yang hak, yang benar disebut alim yang khas. Ahlul qulubil munawwarah. Orang seperti ini adalah ahlul qulub, orang yang memiliki qalbu yang bersinar, kalbu yang bercahaya, berkemilau. Iya, antum melihat ya kawan, jemaah sekalian. Orang-orang yang gini, ada dukun ya, dukun. Dukun ini taubat. Walaupun setaubat-taubatnya dukun ya susah juga, tetap ya warisan karakter perdukunan lamanya itu kadang-kadang masih ada. Jarang ada dukun akut taubat kemudian tiba-tiba manhaj salaf langsung paham, itu kadang agak susah, kadang harus melalui sekat-sekat yang panjang. Ini ada dukun, dia sering ngerjain orang karena request ya. Ya, dukun itu biasanya ngerjain orang karena request gitu loh, ya kan? Bukan karena inisiatif sendiri gitu loh. Nah, maka dukun ini ngerjain banyak orang dan kadang-kadang di antara korban yang dia kerjain karena request orang itu diruqyah. Ya, bukan ruqyah oleh paranormal dukun juga bukan, tapi sama ustadz atau kiai atau ulama. Ya. Dan bedanya adalah ketika korbannya, ya, objek korbannya yang disantet, ya, itu diruqyah atau ditreatment oleh dukun juga, itu terjadi perang dukun, gitu loh. Ya. Tapi kalau misalnya ditreatment oleh seorang ustaz yang berilmu dan saleh gitu, itu biasanya ketika diruqyah dicabut dulu itu. Apa oleh dukun dicabut dulu buhulnya dicabut dulu supaya bisa berlepas diri dari itu. Ya. Namun yang dia cerita, dukun ini cerita. Rata-rata kalau misalnya ustaz yang meruqyah itu masih ada rasa kasihan sama kita dukun. Itu cerita gitu. Bahkan masih ada kasihan sama jin yang menyerupinya. Masih diminta masuk Islam, masih minta berusaha maafkan, masih dinasehatin, tidak disakitin malah jinnya. Maksudnya kalau mendengar ayat Al-Quran jelas jin kesakitan, ya, taib. Tapi enggak ada maksud untuk itu. Ya, sehingga kata dia kok bisa gitu? Kita kenapa bisa gitu? Karena hatinya orang berilmu itu lebih luas, lebih legowo. Karena ilmunya dia gitu loh. Karena ilmunya dia. Makanya sih orang yang ikhlas, apalagi ikhlasnya itu berkaitan dengan ilmu dan amal dan juga berkaitan dengan mengajarkan, itu mereka ahlul qulub al-munawwarah.
Orang yang memiliki hati yang berkemilau gitu loh. Yang kita itu senang lihat orang ini. Senang lihat orang ini karena kemilaunya. Kalbunya itu kemilau gitu. Kita kan ketika ngelihat sesuatu yang sifatnya kemilau itu kayak menarik gitu loh. Enak, menarik. Oleh karena sebagian dari penuntut ilmu di zaman Imam Ahmad, bahkan ketika Imam Ahmad rahimahullah, beliau mengisi suatu kajian ada sekitar 5.000 orang. Zaman dulu ngumpulin 5.000 orang tuh luar biasa. Dan itu abad ke-3 Hijriah. Sebagian kecil dari 5.000 itu hanya beberapa ratus saja yang memiliki pena dan juga catatan. Sisanya adalah orang-orang yang pengen melihat akhlak dan adabnya, muruahnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kenapa orang-orang ini datang untuk hanya melihat adabnya? Karena Allah lebih tahu tentang Imam Ahmad karena ketulusan beliau, ikhlasnya beliau sehingga kalbunya itu berkemilau dan membuat orang-orang tertarik untuk melihat dan menyaksikan seberapa baiknya kalbu beliau dan akhlak beliau. Itu ya ahlul qulub al-munawwarah. Dan begitu juga dengan jemaah sekalian, ketika kita menuntut ilmu syar'i dengan tujuan untuk memahami agama Allah dan mengajarkan kepada anak istri kita kemudian kepada masyarakat, dan kita ikhlas dengan itu semua, maka Allah Ta'ala akan menjadikan kalbu orang-orang itu justru akan suka dengan diri Anda sebagai penuntut ilmu. InsyaAllah begitu. Nah, mereka ini alladzina warithu thamaratal ilm. Mereka yang mewariskan buah ilmu, mendapatkan warisan buah ilmu. Wa wassalu ila haqiqatih. Mereka sampai menuju hakikatnya. Wa hum ahlul khasyati wal makhafah. Mereka adalah orang-orang yang mudah untuk takut pada Allah Subhanahu wa taala. Dan qala Allah Ta'ala innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya hanya ulama lah yang takut pada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa takut yang didasari atas ilmu. Taib, ini kira-kira kapan syuruknya jemaah? Apa sudah atau belum? Sudah. Taib. Berarti kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Kita cukup sampai sini insyaallah. Cukup? Enggak ada pertanyaan insyaallah ya. Taib. Ya, Pak, silakan. Ya. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dalam pergaulan dengan sesama thalibul ilmi itu menemukan tabiat-tabiat yang tadi Ustaz katakan orang-orang itu berilmu tetapi tidak bermanfaat. Itu terlihat tampak dari tabiatnya. Kemudian juga bertemu dengan para pendakwah yang distorsi dakwah. Seperti Ustaz pernah sampaikan di kajian beberapa waktu lalu di masjid ini. Ketika menghadapi seperti itu, khususnya saya pribadi yang rendah ilmunya, apakah termasuk dikatakan tidak beradab kalau saya menyampaikan nasihat? Satu itu. Kedua, Ustadz, ini permohonan bentuknya. Saya berharap ada kajian khusus lagi mengenai bagaimana kita bisa membedakan mencari wajah Allah dengan mencari ridha Allah. Dan itu di kitab apa ya Ustaz yang spesifik membahas masalah itu. Syukran Ustaz. Baik, ahsan. Jazakallahu khair, Pak. Yang pertama, bagaimana sikap kita terhadap orang pendakwah yang kita anggap tidak bermanfaat ilmunya? Begini, ketika kita melihat seorang dai, dia terjerumus atau tergelincir atau salah dalam suatu amalan, tentu tidak boleh kita langsung katakan dia ilmunya tidak bermanfaat.
Mungkin tidak bermanfaat di bab itu, tapi di sisi lain dia sangat bermanfaat. Mungkin dia sikapnya yang memang tidak tepat dalam beberapa permasalahan, itu bukan berarti completely atau umumnya tidak bermanfaat ilmunya. Ya. Ala kulli hal, anggaplah memang ustadz ini kita vonis, bukan kita vonis ya. Kita anggap ilmunya ini tidak benar yang ini. Boleh enggak secara adab bagaimana kita? Ya boleh kita memberikan arahan atau memberikan teguran atau nasihat sesuai dengan kapasitas ustadz tersebut. Kalau memang dia adalah seorang ustadz yang besar, maksudnya usianya tua atau ilmunya tinggi, tentu saja cara kita memberikan nasihat pada beliau beda dibandingkan dengan ustadz yang mungkin baru lulus kemarin misalnya, beda ya. Tentu dengan cara masing-masing Pak. Dan tidak apa-apa untuk memberikan masukan, namun tentu tidak di depan jemaah misalnya, jangan. Melainkan secara empat mata, secara baik-baik, ya. Dan kalau bisa beri hadiah, dan supaya siapa tahu beliau menerima masukan tersebut. Namun terima atau tidaknya masukan tersebut kadang juga tergantung dengan mood atau dengan keikhlasan ustaz tersebut. Karena biasanya orang ketika sering tampil itu terwujud pada dia star syndrome gitu loh. Itu kebiasaan menjadi bintang, jadi ya kadang diberi masukan itu nggak mau. Namun ya minta taufik pada Allah Azza wa Jalla ketika kita memberi masukan pada seorang ustadz yang mungkin menurut kita beliau tidak benar ilmunya atau tidak mengamalkan ilmunya. Boleh, tetap boleh untuk memberikan nasihat. Namun tentu dengan tidak maksud menggurui, karena insya Allah beliau lebih tahu sebenarnya, cuma tidak mengamalkannya aja. Gitu. Diingatkan saja Pak. Taib. Kemudian yang kedua, mencari wajah Allah dengan mencari ridha Allah itu hal yang berbeda. Hal yang berbeda maksudnya adalah ridha Allah dan wajah Allah itu beda Pak. Namun hakikatnya dalam urusan mencari wajah Allah dan mencari ridha Allah itu sama dari segi apa? Kita tuh mencari keselamatan akhirat, itu maknanya. Yang saya maksud perbedaan di sini adalah wajah Allah itu beda dengan ridha Allah. Walaupun wajah Allah ada sifat Allah, ridha Allah ada sifat Allah, betul. Tapi di sini secara bahasa itu beda. Wajah dengan ridha itu tidak sama. Ya. Wajah dengan ridha itu tidak sama. Saya katakan gini, tapi kalau manusia bisa sama. Saya katakan begini Pak. Antum kayak gini, nyari muka aja antum. Nyari muka ini adalah nyari ridha, betul. Paham ya? Benar kan? Carmuk. Ya. Laganya dibaik-baikin dia, nyari muka kepala sekolah. Nyari muka kepala sekolah artinya nyari ridhonya kepala sekolah, kan gitu ya. Tapi ketika ini adalah Allah Azza wa Jalla, maksudnya adalah Allah Azza wa Jalla, ketika lafalnya mencari wajah Allah, itu tidak boleh diterjemahkan mencari ridha Allah. Beda dengan untuk manusia. Paham sih? Karena wajah Allah adalah suatu sifat Allah Ta'ala, yaitu wajah Allah yang ada pada zat Allah, dan dia tidak bisa diserupakan dengan makhluk. Tidak boleh kita akan berbentuk begini begitu. Itu wajah Allah. Yang mana ketika di hari akhir di surga nanti Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan wajahnya pada kaum muslimin di surga. Menampakkan wajahnya atau ridhonya yang ditampakkan? Wajahnya. Sehingga manusia, mereka kata Nabi SAW, innakum satarawna Allaha kama tarawna hadzal badr la tudammunna fiha. Kalian akan melihat Allah, yaitu melihat wajah Allah, bukan melihat ridha Allah, melihat wajah Allah. Sebagaimana kalian sekarang melihat bulan purnama, ya, dengan jelas, kalian tidak bertumpuk-tumpuk di situ. Artinya langsung melihat dengan jelas. Ini bukan menyerupakan wajah Allah dengan bulan purnama, bukan. Yang diserupakan di sini adalah mudahnya. Seperti sekarang mudahnya kita melihat purnama, begitu juga di surga nanti mudahnya kaum mukminin melihat wajah Allah. Jadi yang dilihat kan wajah Allah, ya, bukan ridha Allah yang dilihat.
Maka ketika disebut wajah Allah adalah wajah Allah, ridha Allah adalah ridha Allah. Tapi kedua-duanya sifat Allah yang ada pada Allah Ta'ala selamanya ada pada Allah Azza wa Jalla. Ya. Lalu bedanya apa dengan mencari ridha Allah? Ada perbedaan, ada persamaan. Perbedaannya pertama yaitu wajah dan ridha itu beda. Perbedaan yang kedua di perasaan kita. Ketika kita mengatakan saya mencari wajah Allah, maka berarti kan maksudnya saya mencari amalan supaya saya beramal ini supaya di akhirat saya selamat dan di surga melihat wajah Allah. Itu maksudnya mencari wajah Allah. Adapun mencari ridha Allah yaitu beramal untuk mendapatkan keridhaan dan kerelaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Sehingga Allah Ta'ala menerima amalan kita dan mengganjari kita dengan ganjaran yang lebih baik. Mana yang lebih spesifik? Mana yang lebih khusus? Mencari wajah Allah atau mencari ridha Allah? Mencari wajah Allah lebih khusus. Karena wajah Allah yaitu di surga nanti yang dia cari. Mencari ridha Allah lebih global, lebih umum. Kedua-duanya baik. Namun dalam penerjemahan gak boleh kita menerjemahkan wajah Allah dengan ridha Allah. Sebagaimana nggak boleh kita menerjemahkan tangan Allah dengan kekuasaan atau nikmat dari Allah, nggak boleh diterjemahkan kayak gitu. Walaupun Allah memiliki kekuasaan nggak, betul. Allah memiliki nikmat nggak, betul. Ya, begitu. Tetapi dalam penerjemahan itu nggak boleh disamakan karena itu istilah yang berbeda, nama yang berbeda, hal yang berbeda. Namun untuk satu zat yang sama itu Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun kitab yang merinci secara khusus tentang ini saya tidak ingat Pak, tetapi ini memang di kitab-kitab asma dan sifat yang berkaitan dengan asma Allah dan sifat Allah, hal-hal seperti ini sudah biasa disebut, yaitu wajah Allah adalah sifat dzatiyah khabariyah yang ada pada Allah yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan ridha Allah itu sifat dzatiyah fi'liyah, ya, sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah taala ingin meridai maka Allah ridha, jika Allah tidak ridha maka tidak ridha. Begitu, wallahu alam. Ya, kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.